مؤلف هذا الكتاب الزرنوجي إلى حضرة مشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا في يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para guru, para sesepuh, hadirin sekalian jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim. Untuk yang pegang syarah itu ada di halaman 19. Kita baca pinggirnya. Kalau yang pegang syarah tahu, kalau yang pegang matan. Halaman 19. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa huki 'an asy-syaikh al-imam Majduddin As-Sarkhaki haka annahu qala ma qartamna nadimna wa man takhabna nadimna wa ma lam nuqabil nadimna. Dan dihikayatkan dari Syekh al-Imam Majduddin As-Sarkhaki, dia menghikayatkan bahwasannya ma qartamna nadimna, ma qarmatna nadimna, apa yang kami tulis kecil-kecil maka kami akan menyesal. Wa man takhabna nadimna, dan apa yang kami pilih-pilih, apa yang kami ringkas maka kami akan menyesal. Wa ma lam nuqabil nadimna, dan sesuatu yang tidak kami bandingkan, muqabalah, tidak kami bandingkan maka kami juga akan menyesal. Pembahasan yang lalu 2 minggu kita membahas sebelumnya bahwa di antara mentakzimkan atau memuliakan ilmu itu jangan kita nulis kecil-kecil catatan kita. Jangan kita nulis terlalu rapat, karena itu berarti tidak memuliakan, tidak mentakzimkan ilmu. Jadi harus bagaimana ya, nulis sekiranya bisa kita baca, sekiranya beberapa tahun kemudian ini masih bisa kita lihat dan masih bisa kita tolaah, jadi mutolaah. Karena diantara ta'zim atau diantara memuliakan ilmu itu bagaimana kita memuliakan kitab. Isinya kitab, itu isinya kitab kira-kira tulisan apa aplikasi itu kalau kitab? Tulisan. Nah, tulisannya yang cakep kalau nyatet. Tulisannya yang cakep, jangan terlalu rapat. Kata Syekh Majduddin, kami kalau kami menulis rapat-rapat maka kami akan menyesal. Kenapa menyesal? Beberapa tahun kemudian mata udah mulai kabur, udah 40 ke atas, udah plus sudah. Kemudian baca makin lama makin kecil, tulisannya makin gak jelas, nyesel. Dulu itu ngapa nggak nulis bagus-bagus? Dulu itu catatan waktu di pondok, catatan waktu ngaji, itu ngapa nggak ditulis dengan seksama, nggak ditulis dengan catatan yang memang baik. Maka harus benar-benar dipilih tulisannya, atau benar-benar ditulis catatannya, ditulis dengan tulisan yang baik, jangan terlalu rapat. Begitu juga kalau bisa jangan diringkas. Kata Imam Majduddin di sini, wa man takhabna nadimna. Kalau diringkas pakai semacam peta konsep atau diringkas semacam kesimpulan, poin-poinnya aja, itu nyesal. Itu bakal nyesal. Kenapa? Belum tentu
besok kita baca lagi, ini maksud gua apaan ya nulis ini ya? Diringkes sama dia, diringkes yang bersangkutan, diringkes YG BRCKT. Besok-besok dibaca lagi, apaan nih maksud gue ya? Nah ini namanya diringkes. Jangan diringkes, tulis apa adanya, tulis sebagaimana tulisan yang memang bisa kita pahami beberapa waktu lagi ke depan, maka kita akan bisa lebih memanfaatkan. Jangan diringkes. Begitu juga jangan malas untuk membanding-bandingkan antara satu isi kitab dengan isi kitab yang lain. Artinya muqabalah atau perbandingan. Sering dalam beberapa karya-karya kitab kuning itu biasanya muallif pengarang ini biasanya kama qala al-imam misalnya, disebutin kitabnya. Ini berarti muallif pengarang ini berarti sudah membaca banyak kitab dan membandingkan pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Kalau tidak dibandingkan nyesel, itu aja. Yang bacanya cuma satu kitab itu aja, maka dia tidak akan bisa mengetahui luasnya pengetahuan. Jadi harus bagaimana sebagai santri, sebagai pelajar atau sebagai orang yang menuntut ilmu, catatannya harus diperbaiki dengan catatan yang jelas. Jangan pakai kata-kata yang disingkat dan juga jangan lupa atau jangan malas untuk membandingkan antara Fathul Qorib bandingin sama Fathul Mu'in, antara kitab tauhid atau akidah dengan kitab yang lain itu dibandingkan juga, antara kitab Aqidatul Awam misalnya dengan Al-Jawahirul Kalamiyah dibandingkan satu dengan yang lainnya, kitab satu dengan yang lainnya. Nanti kita kasih catatan kecil-kecil di pinggirnya boleh. Yang penting jelas, jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat kita akan menyesal karena nanti beberapa tahun kemudian kita nggak akan bisa membacanya. Ini yang dipesankan oleh guru-guru, yang dipesankan oleh para ulama kepada kita dalam pembelajaran kita atau dalam ngajinya kita. Bikin catatannya juga yang jelas dan jangan dengan kata-kata yang singkat. Wa yanbaghi ayyakuna taqti'ul kitabi murabba'an, dan seyogianya hendaklah bentuk atau potongan dari kitab buku itu murabba'an segi 4. Fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullahu taala, karena ini adalah bentuk yang dipilih oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, bahwa aisaru 'ala ar-raf'i wal 'amli wal muthala'ah, dan bentuk murabba' ini, bentuk segi 4 ini lebih mudah untuk diangkat, untuk diletakkan dan untuk dimuthala'ah atau ditelaah. Kita tidak bisa bayangkan sekarang, jangan bayangkan sekarang. Kalau sekarang memang buku rata-rata segi 4 ya, betul ya? Segi 4 rata-rata. Tapi mungkin dulu masih awal-awal masa penulisan kitab atau masih awal-awal masa diperbanyaknya buku-buku, itu mungkin belum ada bentuk yang baku. Kadang-kadang bentuknya lembar-lembar itu kadang-kadang juga dilipat, ya bentuknya ada yang bentuk selain segi 4, bentuknya segitiga, bentuknya lingkaran. Namun yang bagus, kata kitab Ta'limut Ta'lim ini Syekh Zarnuji, yang bagus bentuk buku atau bentuk kitab itu ya segi 4 sebagaimana kita ini. Dan ini yang sampai sekarang terus dipegang. Segi 4 itu lebih gampang dipegang, Pak. Lebih gampang dipegang, lebih gampang diletakkan. Jadi kalau kita megang apa-apa, kalau kita bawa kemana-mana kitab itu pasti lebih gampang. Lebih gampang juga buat mutola'ah, untuk dibaca, dibaliknya enak. Coba bayangin buku atau kitab, bayangin aja Pak, nggak ada karena atau jarang dan nggak mungkin. Maksudnya bukan nggak mungkin, jarang sekali buku dicetak sama penerbit atau percetakan ini bentuknya segitiga, jadi ujungnya lancip. Kira-kira gampang nggak tuh buat mutola'ah? Susah. Nah maka bentuk segi 4 ini bentuk yang dipilih Imam Abu Hanifah, termasuk beliau yang memilih bentuk segi 4 ini. Bentuknya juga termasuk bagian dari memuliakan ilmu supaya gampang dibaca, gampang dibawa, gampang diletakkan. Hendaknya bentuknya itu bentuk segi 4. Kalau bentuknya bulat gimana? Susah juga. Naruh buku itu begini Pak. Kalau kita naruh buku begini, coba kalau bentuknya bulat, blending. Bentuknya bola begini. Kalau bentuknya lingkaran maksudnya,
Makanya naruh buku begini. Boleh nggak naruh buku begini? Boleh. Cuma kalau kita mau naruh buku yang seperti ini, ditaruh buku seperti ini, maka usahakan buku yang hubungannya dengan Al-Quran seperti tafsir itu usahakan paling atas. Jangan ditibanin buku-buku yang lain. Nanti di bawahnya baru buku hadis, di bawahnya lagi nanti buku fikih, di bawahnya lagi buku primbon. Primbon tuh paling bawah di primbon. Pokoknya yang ilmu-ilmu yang di bawah Al-Quran ya letakkan di bawah. Nah kalau kita mau lebih bagus lagi begini, maka bentuk segi empat atau murabba ini bentuk yang paling gampang, dibawanya gampang, diletakkan gampang, buat mutolaah atau buat baca di buka halaman 1 halaman 2 itu gampang. Maka dipilih bentuk segi empat ini. Sampai sekarang jadi ke bawah. Sampai sekarang yang paling gampang itu buat baca, yang fungsinya kemudian buat baca, buat buka-buka, itu pasti segi empat, koran, majalah, HP yang bentuknya lingkaran atau enggak? Pasti bentuknya segi empat, karena fungsinya kadang-kadang HP juga buat baca, lebih gampang. Kalau kita ingin memuliakan ilmu, maka hendaklah memuliakan juga kitab. Cara kita memuliakan kitab antara lain tadi, bentuknya dipilih bentuk yang memang bagus untuk ketika ditulis dan ditelaah, kita mutolaah, kita baca kembali, ini mudah, itu dengan bentuk yang segi empat bentuknya. Wa yang bagi Allah yakuna fil kitabi syai'un min al-humrati, hendaklah tidak ada dalam buku, dalam kitab sesuatu dari warna merah. Jangan pakai tinta merah. Fa innahu min sani'il falasifati, karena ini termasuk perbuatan atau pekerjaannya falasifah, filsafat, orang-orang yang bergelut dengan filsafat. La sani'us salafi wa masyayikhina, bukan perbuatan ulama salaf dan guru-guru kita. Karihu istimal al-murakkabi al-ahmari, mereka guru-guru kita dan orang-orang ulama salaf ini tidak suka menggunakan tinta merah. Jangan pakai tinta merah. Saya kalau melihat murid pakai tinta merah, saya lemparin bukunya. Iya, jangan pakai tinta merah. Nah, ngapa guru pakai ini, Ustaz? Guru pakai tinta merah buat bedain. Buat bedain, ini kerjaannya murid, salah, coretin. Ini kerjaan murid, jawabannya ibu kota Indonesia adalah Jakarta, salahin. Tapi apa? IKN. IKN sekarang ya. Apa namanya? Disalahin, dibenerin sama gurunya, pakai tinta merah buat bedain. Jadi kalau guru gimana? Boleh kalau guru, tapi sekedar buat ngoreksi. Kalau murid atau guru itu sendiri bikin catatan, jangan pakai tinta merah. Ini termasuk yang tidak dilakukan oleh ulama-ulama salaf kita. Ulama salaf termasuk para ulama us-sahabah, itu generasi salaf, atau murid-muridnya sahabat. Murid-muridnya sahabat Nabi namanya tabi'in, ini termasuk generasi salaf. Nulis nggak pernah pakai tinta merah, nggak pernah, pasti pakai tinta hitam. Walaupun sudah ada. Pada zaman-zaman setelahnya, setelah ulama salaf itu ada falasifah, ada ulama-ulama atau orang-orang alim yang bergelut dengan bidang filsafat. Ini mulai ada yang membuat buku pakai tinta merah. Jangan, ini tidak dilakukan oleh orang-orang soleh, orang-orang salaf sebelum kita. Kata musannif, kata pengarang kitab ini. Lagi pula hadirin, kalau kita pakai tinta merah, itu kita baca 1 halaman masih kuat, 2 halaman baca tinta merah, mata sakit rasanya. Sakit, silo, bener. Kalau putih ketemu merah kan kontras banget itu. Putih ketemu merah pasti matanya nggak enak bacanya. Maka pakai tintanya tinta selain merah ya pakai tinta hitam, atau kalau nggak ada hitam ya terpaksa biru. Udah itu aja 2. Kalau hijau nanti dikira kampanye. Lain-lain warnanya, ada merah, ada biru, ada hijau. Kuning malah nggak nyata lagi. Ini bagian memuliakan ilmu, memuliakan kitab, memuliakan tulisan. Cari atau buat tulisan dengan sesuatu yang sifatnya tidak berwarna merah. Dalam buku atau dalam kitab itu jangan ada yang warnanya merah. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimus syuraka'i fi talabil ilmi wad darsi wa man yata'allamu minhu. Termasuk dari memuliakan ilmu, sebagian dari sikap memuliakan ilmu, ta'dhimus syuraka'i fi talabil ilmi adalah memuliakan
orang-orang yang berkaitan dalam mempelajari ilmu atau dalam menuntut ilmu. Wadarsi dan belajar, waman yata'allamu minhu dan menghormati orang yata'allamu minhu yang dia belajar kepadanya, maksudnya ustadz atau guru. Wattamalluku dan bersikap sayang. Wattamalluku dan bermula bersikap sayang itu madmumun, tercela. Sayang, cinta itu tercela illa fi thalabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Memuliakan ilmu kemarin atau tadi yang sudah kita baca, memuliakan kitab, memuliakan buku. Begitu juga termasuk memuliakan ilmu adalah memuliakan semua orang yang ada hubungannya dengan ilmu, termasuk teman kita, teman satu kobong ya, Jawa Barat kobong namanya, atau teman satu gotaan itu satu kamar. Teman juga, teman kita ngaji, tempat kita atau di aula itu ngajinya di mana, itu juga harus dimuliakan. Jangan sampai nyakitin hati teman. Pokoknya memuliakan semua yang berkaitan dengan ilmu, para pelajar atau santri-santri dimuliakan. Kita yang nggak pesantren atau kita yang lagi nggak nyantri, kalau ada santri lagi pulang liburan, jangan lupa kasih ongkos. Ya, kasih ongkos nih buat pesantren ini. Saya demen banget kalau ada orang tua atau ada temen bawa anak nyantri, pasti saya buat jajan nih, bukan saya kepelin tonjok sama bapaknya. Tapi saya cecep gitu nih buat nabung buat nanti pesantren. Kalau kita lagi tidak sedang nyantri, maka kita demen atau cinta kepada orang-orang yang nyantri, yang menuntut ilmu. Ini termasuk bagian dari ta'zim, bagian dari cara kita memuliakan ilmu. Kita yang memuliakan ilmu dengan cara ini, walaupun kita nggak langsung menjadi santri, tapi kita cinta kepada santri, insya Allah nanti kalau nggak kita, anak-anak kita nanti jadi orang alim. Amin. Amin. Cinta kepada santri atau cinta kepada guru, pasti ini kalau yang namanya cinta kepada guru. Santri kepada guru ya udah pasti. Begitu juga orang yang nggak secara langsung belajar kepada guru, tapi dia cinta kepada seorang guru, ini insya Allah juga nanti anak-anaknya jadi orang alim. Sama guru, terutama santri nih yang lagi pada belajar, siswa yang lagi pada belajar, ini harus benar-benar sayang, cinta atau sayang di sini. Sayang itu kebanyakan rasa sayang, kebanyakan rasa kasih ini tercela kecuali dalam menuntut ilmu. Kalau antara suami istri, antara bapak dengan anak sih udah karuan ya, itu pasti ada rasa sayang itu tumbuh. Nah antara orang lain, guru kan kadang orang lain, bukan siapa-siapa. Begitu juga murid, sesama murid, ini juga kadang-kadang orang lain. Ada yang orang dari Jawa Barat, ada yang orang Jakarta, ada yang orang Madura, kan orang lain. Nah ini belum muncul rasa cinta, nggak seperti bapak ke anak, suami ke istri, belum muncul rasa cinta, tapi harus dimunculkan, harus ditumbuhkan. Kenapa? Karena orang-orang ini para pelajar atau santri yang memang sedang bergelut dengan ilmu, kita sayangi juga. Apalagi gurunya juga harus disayangi, harus dikasihi, cinta kepada guru. Nah dalam dunia, kalau dunia keluarga jelas atau dalam skala keluarga jelas, antara bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya atau suami dengan istrinya jelas. Tapi ini dalam lingkup yang bukan keluarga, yaitu lingkup orang gak kenal di pesantren atau di majelis taklim, ini sayang-sayangan, ini tercela kecuali kalau dengan alasan ilmu, alasan sama-sama nih teman satu majelis sama saya, makanya saya demen sama dia, jadi kadang-kadang saya beliin rokok gitu. Tapi kalau bukan alasannya bukan ilmu, bukan taklim, tapi alasan lain, saya mah ngasih rokok emang karena dia RT, nggak ada lagi artinya. Jadi saya ada maunya. Emang apa? Ini saya lagi pengen pindah kakak. Ada maunya dia. Tapi kalau bukan karena dasar itu, dasarnya karena ilmu boleh. Dasarnya karena sama-sama di majelis, sama-sama satu kamar atau satu kobong, apalagi dengan gurunya, lebih-lebih dengan gurunya yang mengajarkan dia di majelis atau mengajarkan dia di pesantren,
ini harus dicintai. Nah, selain di lingkup thalabul ilmi, selain di lingkup pembelajaran atau pengajian, kebanyakan rasa sayang itu palsu. Kenapa palsu? Tadi ada maunya, butuh, dan kebanyakan tercela, madmumun katanya, madmumun tercela. Kecuali kalau kita cinta kepada ahlul ilmi atau cinta kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan ilmu. Fa innahu yanbaghi alla yatamallaqa li ustadhihi wa syurakaihi liyastafida minhum. Maka sesungguhnya seorang pelajar, seorang santri seyogianya dia mencintai li ustadhihi kepada gurunya, wa syurakaihi dan teman-temannya, liyastafida minhum supaya dia bisa mengambil faidah atau manfaat minhum dari ustadz dan teman-temannya. Yang rukun sama teman satu majelis, atau yang rukun sama teman sesama santri, mondok sama-sama di situ, apalagi satu kamar. Lebih-lebih kepada ustadznya, yang rukun dan yang sayang kepada ustadznya, supaya bisa ambil manfaat. Bisa ambil manfaat ustadz, ya kita ambil manfaat ilmunya. Teman-teman kita ambil manfaat juga kecerdasannya. Ada teman yang memang bisa bangun kita semangat, membangunkan kepada kita semangat buat ngaji, yang berangkat ngaji atau baca sama-sama, ngederes. Ada yang pulang dari sini ngederes Ustaz? Terus saya Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bishawab. Langsung wallahu a'lam. Kalau habis ngaji kemudian ngederes lagi, ada teman yang biasanya bisa ngebangkitin semangat kita, itu teman-teman yang seperti itu kita ambil manfaatnya. Lebih-lebih guru, maka kita harus bersifat kasih, bersifat sayang kepada sesama teman. Modelnya itu kalau di pondok ada semacam ini Pak, musyawarah. Musyawarah ini belajar bareng-bareng, giliran baca, giliran yang baca misalnya Mas Mustaqim, yang lain dengerin. Nanti kalau ada yang salah dibenerin sama yang lain. Besoknya gantian yang baca Ustadz Matroji, besoknya lagi gantian yang baca Ustadz Sanwani, dan seterusnya gantian, yang lain koreksi, yang lain dikoreksi. Nah, semakin kita sering ini bisa mengambil faidah atau manfaat dari teman-teman, maka semakin cepat ilmu kita itu nempel. Karena ilmu itu bisa nempel ya dengan ngulang, diulang, bil mudzakarah. Dengan mudzakarah artinya terus mengingat, diulang-ulang lagi, temennya baca kita ulang, kita dengerin, kita baca lagi, teman kita dengerin. Ini kita ambil manfaat. Ngambil manfaat atau ngambil faidah dari guru, ambil manfaat atau mengambil faidah dari teman-teman yang sama-sama belajar dengan kita. Di pesantren kayak begitu. Nah, kalau di sini di majelis taklim ya ambil manfaat. Boncengan bareng kayak ke masjid ya. Boncengan bareng, jauh ngajinya. Boncengan jadi nggak iseng gitu. Kalau sekarang mah nggak, ya udah ini ya, udah terang. Zaman dulu kan iseng ya, ngaji sendirian. Ngaji mana tempatnya jauh, becek, motor nggak punya, sepeda juga nggak punya, ya nggak ada teman, maka iseng banget nggak berangkat ngaji. Tapi kalau ada teman, nah teman ini kita ambil faidah atau ambil manfaatnya, maka ini kita bisa ngaji terus, berangkat jauh kemana aja. Tapi kalau ada temennya rasanya ringan, rasanya enteng. Ada jamaah yang saya kenal itu ngaji dari sini, dari Kebayoran Bogor, dari Kebayoran ngaji ke Bogor itu tiap pagi sendiri kan. Nah yang begitu tuh ditemenin tuh supaya kita semangat juga. Jadi dengan sesama teman majelis, dengan sesama teman pesantren atau kamar misalnya, ini harus sayang, harus benar-benar sayang, harus benar-benar ada rasa kasih kepada sesama kita. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyastami'al ilma wal hikmata bit ta'zim wal hurmati wa in sami'a mas'alatan wahidatan aw hikmatan wahidatan alfa marratin. Dan seyogianya untuk orang yang menuntut ilmu, santri atau pelajar atau kita yang sedang ngaji, seyogianya ayyastami'al ilma wal hikmata bit ta'zim wal hurmati, seyogianya dia mendengarkan ilmu, mendengarkan hikmah, bita'zimi wal hurmati,
dengan memuliakan dan dengan menghormatinya. Wa in sami'a, ini goyah. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan, meskipun dia sudah mendengar satu masalah, au hikmatan wahidatan, atau hikmah yang sama, hikmah yang satu hikmah, dia sudah mendengar alfa marratin 1000 kali. Kila, dikatakan malam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrat, siapa orang yang tidak ada, siapa orang yang memuliakannya, sifat memuliakannya dia kepada ilmu ba'da alfi marratin, setelah 1000 kali, itu tidak kata azimihi, tidak seperti memuliakannya fi awali marratin, dalam kali pertama, falaisa bi ahlil ilmi, maka dia bukan ahlu ilmu, bukan ahlul ilmi, bukan orang yang demen sama ilmu. Seyogianya kita yang ngaji, para santri, para pelajar ini mendengarkan pengajian dengan takzim dan dengan hormat, dengan takzim dan dengan hormat. Jadi bagaimana? Iya, benar-benar disimak, istimak, benar-benar disimak, benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz kita atau disampaikan oleh guru kita, dengarkan. Waktu gilirannya bukan sama ustadz tapi musyawarah sama teman, dengerin juga temannya punya pendapat atau punya penjelasan dari yang dibaca sama dia, dibaca sama temannya. Furudul wudu'i sitatun, dengerin. Fardunya wudu ada 6, dengerin. Nah kemudian ya didengerin, dan kemudian kita penuh rasa hormat dan kita penuh rasa ta'zim, penuh rasa mengagungkan apa yang dia baca, karena yang dibaca itu ilmu, yang dibaca itu bukan sembarangan, harus mengagungkan ilmu dan mengagungkan pelajaran-pelajaran. Di sini ada sedikit perbedaan antara ilmu dengan hikmah. Memang ada banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud hikmah itu adalah gabungan. Hikmah itu yang dimaksud adalah gabungan antara ilmu, Al-Quran, dan juga dengan pemahaman. Jadi kalau sudah gabung antara ilmu, begitu juga Al-Quran dan juga pemahaman, maka jadi hikmah. Ini menurut Imam Mujahid. Ada juga yang mengatakan hikmah itu, kalau hikmah disebutkan dalam Al-Quran atau hikmah yang ada dalam Al-Quran, itu bisa 4 macam. Yang disebut dengan hikmah itu pertama adalah nasihat-nasihat Quran, itu hikmah. Ini mungkin yang dalam bahasa kita sering kita dengar, segala kejadian ada hikmahnya, begitu. Ada hikmahnya, nasihat maksudnya. Nasihat supaya sabar, nasihat supaya jangan sembrono misalnya, atau nasihat supaya jangan nyembalangin orang. Itu namanya hikmah, yang artinya pelajaran. Atau hikmah bisa juga punya arti keajaiban-keajaiban, sir, rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran. Ini yang kadang-kadang mungkin ya, yang kadang-kadang disebut ahli hikmah. Ada ahli hikmah. Ahli hikmah. Kenapa? Dia tahu sir, tahu rahasia, dan tahu keajaiban-keajaiban dari satu lafaz. Kalau ditulis kaf ha ya ain shad, kaf ha ya ain shad 7 kali, terus angkanya ada 212, tambah lagi alif ha khona, itu dia tahu sir. Ini mungkin yang dimaksud dengan hikmah. Di Al-Quran disebutkan hikmah, ini berarti adalah pengetahuan tentang rahasia dan keajaiban-keajaiban Al-Quran. Atau hikmah juga bisa punya arti ilmu dan paham sekaligus. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi paham secara mendalam, itu yang namanya hikmah. Ini ketiga. Bisa juga yang dimaksud dengan hikmah itu adalah kenabian atau nubuwah. Jadi yang mendapat kenabian, para nabi itu sendiri, dan juga yang mendapat mandat atau mendapat kewajiban taklif untuk melaksanakan kenabian, dia ngamalin sholat, ngamalin puasa, ngamalin akhlak baik kepada orang tua, kepada sama. Ini berarti juga termasuk al-hakim atau termasuk orang yang bijak, orang yang mengamalkan amalan-amalan Nabi Muhammad. Jadi hikmah di sini punya banyak arti. Orang yang belajar, santri atau orang yang sedang ngaji, hendaknya dia mendengarkan ilmu yang dibaca seperti tadi, fardunya wudu ada 6, atau mendengarkan hikmah, nasihat-nasihat misalnya, ini dia dengarkan dengan takzim dan dengan penuh penghormatan. Meskipun dia udah dengar ribuan kali.
wudu sittatun, fardunya wudu sittatun. Ustaz dari dulu fardu wudu air mulu, jangan nggak boleh. Meskipun tuh dari dulu mandi basah mulu kayak rapi-rapi, ya dari dulu perasaan sholat mulu, jangan. Meskipun itu udah berkali-kali kita dengar, maka hendaklah kita mendengarkan dengan hormat dan dengan ta'zim. Ini sikap, ini bagian dari sikap kita memuliakan ilmu. Walaupun sudah mendengar alfa marrah, walaupun sudah mendengar ribuan kali. Karena orang yang mendengar satu hikmah, nasihat-nasihat misalnya, atau mendengar satu pelajaran, satu ilmu, dia yang berkurang. Dulu waktu mendengar fardunya wudu ada 6 sekali, 2 kali. Ini udah dengar 100 kali, tapi yang ke-100 beda rasanya dengan yang pertama, maka itu dia bukan orang ahlul ilmi, bukan. Kalau ahlul ilmi, orang yang benar-benar demen sama ilmu, itu nggak beda rasanya dengan yang pertama. Kenapa? Karena dia melihat substansi dari yang dibaca, dia melihat apa yang dibaca. Kata Sayyidina Ali, undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang dibaca, jangan lihat siapa yang baca, jangan, tapi lihat apa yang dibaca. Walaupun yang dibaca dari kemarin furudul wudu, fardunya wudu yang dibaca, jangan lihat siapa yang baca, jangan lihat ustadznya, jangan nyelenehin apa isi yang dibaca. Ya emang begitu sih, dia bisanya cuma itu doang, ustadz wudu doang. Jangan lihat orang yang bisanya itu, tapi lihat yang dia baca itu ilmu. Meskipun dia bisanya itu aja, tapi lihat ilmunya itu. Jangan lihat orang yang baca. Ini supaya kita lebih objektif atau supaya kita lebih adil, bahwa yang dibaca itu ya ilmu tetap. Al-Quran juga begitu ya, dan bisa berkaitan dengan hal-hal yang lain. Bacaan Al-Quran, habis bacanya begitu banget Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lihat yang baca, atau jangan perhatikan yang baca, tapi perhatikan, lihat yang dia baca itu apa. Yang dia baca itu Al-Quran. Suara yang gak enak ya udah ini aja. Batin. Wa yanbaghi li talibil ilmi Allah yakhtara naw'al ilmi bi nafsihi bal yufawwidu amrahu ila al-ustad. Fa innal ustada qad hasala lahu tajaribu fi dhalika fa kana a'raf bima yang bagi likulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'ati. Dan seyogianya seorang santri, seorang yang menuntut ilmu, seyogianya dia memilih naw'al ilmi bi nafsihi, jangan memilih Allah yakhtara, dia jangan memilih naw'al ilmi bi nafsihi, bidang ilmu atau macamnya ilmu dengan dirinya sendiri. Bal yufawwidu amrahu ilal ustad, tetapi hendaklah dia memasrahkan urusannya kepada guru. Fainal ustada qad hasalahu tajaribu, karena sesungguhnya ustad itu telah hasil bagi si ustad at-tajaribu, tajribah atau latihan-latihan, pengalaman-pengalaman fi dzalika, dalam macamnya ilmu. Fakana a'rafa, maka ustaz itu pasti lebih mengenal bima yang bagi likulli ahadin, untuk sesuatu yang seharusnya bagi setiap orang, wa ma yaliqu bi tabi'atihi, dan ilmu atau sesuatu yang pantas, yang cocok bi tabi'atihi, dengan tabiatnya atau dengan karakternya. Sebagai murid, sebagai santri, maka jangan milih sendiri. Ustaz, saya mah pengen belajar, jangan wudu mulu, jangan salat mulu. Saya pengen belajar kitab Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif. Dia milih. Kata gurunya, jangan. Belum waktunya belajar gituan, nanti kagak jadi sholat, nggak jadi apa-apa. Malah orang tua ente nitipin saya buat jadi orang bener sih, malah jadi dukun, ntar katanya. Ya udah Ustaz, kalau gitu saya pengen belajar satu lagi dah, ini Mamba Usul Hikmah. Jangan ya kata ibunya, kata gurunya jangan. Jadi harus tanya sama guru. Nah di pesantren-pesantren hadirin, di pondok-pondok emang udah ditentukan. Kalau santri datang, kalau santri baru, ya biasanya kitab-kitab yang ibtidah atau permulaan, seperti Jurmiyah
Akidahnya akidatul awam, fikihnya ya Safinah. Jangan datang-datang ke sana udah saya mau langsung ikut kelas Fathul Muin. Jangan. Kenapa? Tanya guru. Ikutin aturan pesantren, ikutin aturan majelis, atau ikutin aturan taklim, karena guru yang paling tahu tabiat atau karakter muridnya. Nanti dipilihin sama guru. Oh, kamu di sini udah ikut yang pertengahan, yang nggak usah jurmiyah, kayaknya udah ada ininya nih, udah ada ilmunya. Ikut yang mutamimah misalnya. Fikihnya juga Fathul Faridah, jangan Sabinah, kayaknya kamu udah. Nah, guru itu paham. Guru paham tabiat-tabiat atau karakter murid. Jadi guru sudah banyak pengalaman, tajribah, sudah banyak praktek, maka guru juga tahu mana yang paling layak untuk santrinya, mana yang paling cocok, yang paling sesuai untuk santrinya demi masa depannya santri. Jadi jangan maunya sendiri kalau jadi santri, jangan maunya sendiri kalau jadi murid, harus nurutin apa yang dipesankan oleh guru atau diarahkan oleh guru. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.